Assalamualaikum Bades, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Suatu kali ketika Nabi sudah meninggal dunia dan Madinah dikuasai oleh para sahabat, ada orang Arab Badui yang pengen masuk Islam. Dia datang jauh-jauh dari tempat pedalaman, kemudian datang ke Madinah dan bertanya dengan hanya 3 pertanyaan saja. Diharapkan dengan 3 pertanyaan itu dia bisa menjalankan Islam dengan mudah tetapi konsisten. Pertanyaannya adalah 3. Yang pertama adalah apa amalan terbaik dalam agama Islam, kemudian yang kedua apa bulan terbaik dalam agama Islam, dan yang ketiga itu adalah apa hari terbaik dalam agama Islam. Setiap dia bertemu dengan seorang yang dianggap sebagai sahabat Nabi, maka dia akan bertanya dengan pertanyaan itu, dan biasanya dijawab dengan jawaban serupa. Dimanapun dia bertemunya dan bagaimana cara bertemunya, biasanya jawabannya akan selalu serupa, yaitu apa amalan terbaik adalah sholat, apa hari terbaik adalah hari Jumat, dan apa bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan. Merasa puas karena selalu mendapatkan jawaban yang sama, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Tetapi di perjalanan mau pulang, dia bertemu dengan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib kemudian ditanya dengan dengan pertanyaan yang sama, dan ternyata jawabannya sama sekali berbeda, yang membuat Arab Badui ini agak kebingungan. Tapi akhirnya dia mengerti apa maksudnya, yaitu begini: apa amalan terbaik di dalam agama Islam? Kata sahabat yang lain itu adalah sholat. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak, bukan sholat. Amalan terbaik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya lucu ya. Ya maksudnya, ya mau sholat sampai jungkir balik pun, pada kenyataannya banyak sekali sholat-sholat itu yang tidak diterima. Karena apa? Karena setelah sholat harus ada konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan orang yang sholat itu dianggap sholatnya nggak benar atau nggak sah atau mendustakan agama atau semacam itu kalau dia tidak berkontribusi atas pengentasan kemiskinan. Kan seperti itu. Maka sholat itu nggak diterima. Maka yang paling penting itu bukan sholatnya, tetapi adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya agak curang sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, berarti yang sebelum-sebelumnya pertanyaan saya juga jangan-jangan salah jawabannya ya. Coba, bulan terbaik itu apa dalam agama Islam? Kata orang-orang kan bulan Ramadan. Oh, bukan Ramadan. Bulan terbaik itu adalah bulan di mana kita melakukan paling sedikit kejahatan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Iya sih. Jadi mau Ramadan, ya bulan Ramadan bulan yang paling baik, katanya seperti itu, atau katakanlah seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita mengisinya dengan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang jahat, ya lebih buruk lagi kan daripada bulan-bulan yang lain. Jadi ini juga ternyata lebih benar. Jadi Ali itu mikirnya seperti ini ya, mikirnya esensialis, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, wah berarti yang ketiga juga salah. Apa hari terbaik dalam agama Islam? Kata orang-orang itu adalah hari Jumat. Kata Ali bin Abi Thalib, ya itu juga tidak benar. Hari yang terbaik itu bukan hari Jumat. Hari terbaik itu adalah hari di mana kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Hari di mana kita menutup lembaran kehidupan kita dengan paripurna. Kita bertemu dengan Tuhan dengan kondisi yang sebersih-bersihnya. Mau hari apapun itu, kalau kita datang kepada Tuhan dalam kondisi hati dan pikiran dan jiwa yang bersih, maka itu adalah hari terbaik kita. Arab Badui tadi itu manggut-manggut, dan ya itulah sepertinya jawaban yang dia cari. Jadi sekali lagi, kebanyakan di antara kita itu berpikir tentang hal-hal yang praktek, hal-hal yang ritual, hal-hal yang terlihat, yang terindra dan sebagainya. Tetapi kita lupa pada hal-hal yang esensial yang diajarkan oleh agama. Seperti ini misalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu secara esensial adalah kita harus menahan diri dari segala jenis hawa nafsu dan hal-hal yang semacam itu. Tetapi kita juga mengetahui fenomenanya dengan sangat kontras, bahwa setiap mau bulan puasa, harga-harga kebutuhan semuanya di mana-mana naik karena konsumsinya naik bisa sampai 30-40%. Inflasi juga bertambah pada masa itu. Karena apa? Karena orang-orang semakin berfoya-foya dan sebagainya. Itu faktanya. Dan kita juga mengetahui bahwa misalkan di bulan Ramadan itu orang bukan berusaha untuk mensucikan dirinya, tetapi berusaha untuk menilai orang lain. Kamu puasa nggak? Kamu udah batal belum? Jadi kita tuh fokusnya pada pihak-pihak yang lain, pada orang-orang yang lain. Dan karena itu maka kalau misalkan di bulan puasa yang menjadi fokus orang-orang Islam biasanya adalah warung Tegal ada yang dibuka nggak? Ayo kita grebeg. Yang seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman bahwa berpuasa itu urusan hamba dengan Tuhannya. Jadi itu adalah satu-satunya ibadah yang sepenuhnya gaib. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa dinilai sama orang lain. Itu yang namanya puasa itu seperti itu. Dan karena itu, maka adalah orang yang kelewat kurang ajar ketika dia menilai ibadah orang lain. Puasa Ramadan orang lain. Kan yang seperti itu gitu. Bahkan ada yang lebih keji lagi, yaitu
udah ngegerebek warung Tegal yang buka, kemudian dia marah-marah, hargai dong atau hormati dong orang-orang yang sedang berpuasa. Ini kan sudah pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan, Baraya, bahwa orang yang tidak terhormat, salah satu cirinya adalah orang yang mengemis-ngemis penghormatan dari orang lain. Hormati saya dong. Itu biasanya kan adalah orang-orang yang tidak terhormat. Kalau orang yang terhormat, dia lewat sedikit doang udah semuanya menghormati, seperti itu kan, begitu ya maksudnya. Jadi ini kan bulan Ramadan itu tempat di mana satu-satunya, dalam tanda kutip ya, satu-satunya bulan di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara lebih intensif. Idealnya seperti itu. Maka diri kita dan Tuhan saja, nggak usah mikirin sama orang lain juga. Tetapi kita ya malah menghabiskan diri dan menghabiskan waktu kita dengan pikiran-pikiran dengan ibadah orang lain, kemudian ikut campur terhadap ibadah orang lain dan sebagainya. Kita jangan minta dihormati terkait dengan bulan Ramadan ini, hanya terkait kita dengan Tuhan saja. Kalaupun kita nanti dihormati gara-gara kita berpuasa misalkan, maka itu nilainya batal sama sekali di hadapan Tuhan. Iya kan? Karena ini adalah ibadah yang sangat-sangat personal. Jadi kita akan menghadapi bulan Ramadan sebentar lagi ketika video ini dibuat. Jadi mari kita sama-sama fokuskan diri kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang positif, berkontribusi terhadap masyarakat, tetapi secara gaib hubungan kita dengan Tuhan tidak berputus. Kita berpikir seperti Ali tadi, berpikir secara esensial, berpikir secara substansial, bahwa yang paling penting dalam ibadah itu adalah kesadaran antara diri kita dengan Tuhan. Semoga dengan itu kita menemukan jalan menuju ketakwaan, jalan menuju kesadaran kita terhadap Tuhan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.